Salam, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita. Pelayan firman dan seluruh anggota Majelis Jemaat menyampaikan selamat beribadah pada hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta kepada seluruh anggota Jemaat GKPI Malinau Kota. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hakikat dari kehidupan Kristen sesungguhnya adalah membangun hubungan secara pribadi dengan Yesus Kristus yang dicirikan oleh pertumbuhan iman dan sikap hidup dalam kasih. Membangun kehidupan Kristiani yang semestinya adalah dengan menjunjung tinggi nilai kasih yang mengikat tanpa batas. Untuk membangun kehidupan persekutuan yang kokoh harus didasari oleh kasih yang tidak membeda-bedakan. Demikian juga halnya dengan membangun kekuatan sebuah bangsa di tengah perbedaan dan kemajemukan. Juga harus didasari nilai kebersamaan yang diikat oleh kasih yang saling menghargai dan menghormati, sekalipun harus berdampingan dalam keragaman dan perbedaan. Mari kita memasuki saat teduh sejenak. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mengagungkan kasih-Nya serta menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan beribadah kita pagi ini. Kita menyanyi dari Mulia Mulia. Mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudaraku, 6 hari lamanya Tuhan menjadikan bumi berserta segala isinya,
dan pada hari yang ketujuh Ia memberkatinya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan nas pembimbing untuk kita yang terambil dari Mazmur 84 ayatnya yang ke-11 yang berkata demikian. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Di hidupku ku ada sobat yang setia. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Jemaat duduk kembali. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita sungguh menyadari bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu dengan rasa sesal dan malu, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu bahwa pada hakikatnya kami adalah orang yang berdosa dan rapuh. Kami sering tidak setia kepadamu. Setiap hari pikiran kami merancang yang jahat daripada yang baik. Kata-kata kami juga sering menyakiti perasaan orang lain daripada menghibur. Karena keegoisan kami yang hanya memikirkan diri sendiri, sehingga kami tidak peka dengan masalah dan pergumulan orang yang ada di sekitar kami. Kami pun kurang memperhatikan dan memelihara lingkungan hidup kami dengan baik. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kasihilah kami dengan orang-orang yang tidak malu dan menyesali ini. Karena kami dalam segala hal kami telah menyakiti-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang telah kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa dan tolonglah kami, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, inilah pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Amin. Kita menyanyi dari gedung jemaat. Tuhan bila hati kawanku. Bait pertama akan dinyanyikan oleh kaum perempuan, bait yang kedua akan dinyanyikan kaum laki-laki, dan bait yang ketiga akan kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan, kuilah hati kawanku, terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi penuh, ampunilah. Jikalau tuturku tak
Saudara-saudaraku, kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita pengampunan dosa, seperti firman-Nya yang menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, karena kasih-Nya padaku. Saudara-saudaraku, marilah kita berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40 yang menyatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Tuhan dalam seluruh hidup dan kesaksian kita, dalam perilaku hidup kita setiap hari. Ku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku, kekal yang
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa bersama-sama, kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran, dan hati kami. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mendengar kebenaran firman-Mu, dan kami dapat memahaminya dengan baik akan kehendak-Mu di dalam firman yang akan dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus, kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Pembacaan Alkitab. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Galatia 5 pasal 1 hingga yang ke-15. Galatia 5 pasal 1 hingga yang ke-15 yang menyatakan perikop kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman dan bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai penderian lain daripada penderian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengembirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih-Nya. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pasal 15.
Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Menyanyi Kidung Jemaat nomor 54 bait 1, tak kita menyerahkan. Kita menyerahkan kepada musuhnya berita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Jemaat disilakan duduk kembali. Kasih yang tidak terbatasi menjadi tema kita pada pagi hari ini berdasarkan pembacaan kita dalam Galatia 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, desakan untuk melakukan sunat secara jasmani oleh sekelompok orang Yahudi terus dilakukan secara khusus kepada jemaat Tuhan yang berada di Galatia. Hingga ini membuat jemaat Tuhan yang ada di sana, mereka mulai mengalami keganduhan terhadap keyakinan iman yang mereka pegang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kegundahan inilah yang kemudian membuat Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia untuk memberikan penegasan dan sekaligus peneguhan terhadap keyakinan iman yang mereka pegang selama ini. Dalam suratnya, Paulus menjelaskan bahwa apabila seseorang hendak mengikuti desakan orang-orang Yahudi untuk mereka melakukan sunat, maka hendaklah orang tersebut juga melakukan seluruh isi hukum Taurat. Sebab jika satu pun tidak dilakukan, maka mereka tidak akan terselamatkan. Paulus berani mengatakan hal demikian sebab sebagai seorang pribadi, Paulus telah terlebih dahulu ia berusaha melakukan dan mentaati semua isi hukum Taurat. Tetapi apa yang terjadi? Semuanya itu justru membawa Paulus semakin mengenal akan dosa, dan ini semakin menjauhkan seorang Paulus dari kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Kita bisa bandingkan dengan kitab Roma 3 ayat 20. Di sana dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena ia melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Oleh karena itulah Paulus menegaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh jemaat Tuhan di Galatia, semuanya itu adalah benar. Itu adalah hal yang tepat, yaitu mereka mempercayai, mereka meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan bagi Paulus, apa yang perlu dibuang atau apa yang perlu disunat adalah berbagai
perilaku dosa yang sebelumnya telah mereka lakukan. Sehingga dengan demikian kehidupan mereka tentu akan semakin mendekati kesempurnaan di hadapan Tuhan. Hal itulah yang lebih utama bagi seorang Paulus untuk dilakukan daripada kita sekedar melakukan sunat secara jasmani sebagaimana yang dikehendaki oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena di dalam Yesus Kristus, baik orang yang bersunat ataupun tidak bersunat adalah sama. Justru iman yang mereka yakinilah yang akan menentukan keselamatan hidup mereka. Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perilaku diskriminasi, pemaksaan satu kehendak, terkadang ini kita jumpai atau bahkan kita yang merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena iman yang kita yakini kepada Tuhan Yesus Kristus, karir kita mungkin menjadi terhambat. Oleh karena iman yang kita yakini, mungkin kita dikucilkan atau mungkin kita disingkirkan. Oleh iman yang kita yakini, kita merasakan ketidakadilan dan ada begitu banyak diskriminasi yang kita rasakan oleh karena iman yang kita miliki. Kesempatan yang baik pada pagi hari ini, kesempatan yang luar biasa di mana kita bisa datang menghadap Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua, mari jangan biarkan berbagai tekanan yang ada di sekeliling kita menggoyahkan iman percaya kita, menggoyahkan keyakinan kita hingga sampai detik ini. Jangan biarkan berbagai teriakan yang ada di sekeliling kita mengacaukan keyakinan kita kepada Tuhan. Sebab apa yang kita pegang sampai saat ini, apa yang sudah kita miliki hingga sampai saat ini adalah sebuah keselamatan yang abadi. Keselamatan yang akan menghantarkan kita kepada kehidupan yang kekal di surga. Ingatlah, hanya oleh kasih karunia Tuhan, setiap orang dilayakkan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kasih Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Kasih Tuhan tidak menghiraukan latar belakang seseorang. Tetapi kasih Tuhan memerdekakan setiap orang yang mau percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kasih Tuhan tidak melihat orang terpandang ataupun gelandangan, si miskin ataupun si kaya, penjahat ataupun dermawan. Kasih Tuhan melihat, mencari setiap hati yang mau menerima kehadirannya dengan lapang dada. Saya mengajak kita, jagalah terus, kobarkan kasih yang Tuhan sematkan di dalam kehidupan kita. Kasih yang tak terbatas, kasih yang memerdekakan setiap orang dari maut. Bahkan yang telah memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudaraku, marilah kita berdiri. Kita akan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengakui iman rasuli kita dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali. Mari kita menaikkan syafaat kita yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu kami dapat beribadah di minggu ini dengan penuh sukacita. Dalam hadirat-Mu kami beroleh berkat dari taburan firman-Mu dan kidung pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami memohon Engkau berkenan untuk senantiasa menumbuh kembangkan kasih-Mu yang telah Engkau sematkan di dalam hati kami, sehingga terpancar dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Berkati segenap umat-Mu yang pada saat ini mereka menghentarkan syukur mereka di hadapan-Mu. Kau memberkati keluarga Marwan Longde, keluarga Wiradharma, keluarga Leonardus dan Yernita, keluarga Tinus Pirade, keluarga Ibu Martina Yebe, keluarga Jackson Gultom, keluarga Martin Pamosok, keluarga Sakius Piambonan, keluarga Christian Andi Ishak, keluarga Yopi Pariunan, Evander Benedik Ishak, Ibu Rika Timang, Ibu Elizabeth Gultom, dan umat-Mu yang tidak ingin disebutkan namanya. Engkau yang melihat hati mereka, yang dengan penuh ungkapan syukur kepadamu ya Tuhan, kira Engkau juga akan memberkati kehidupan mereka. Nyatakan hikmat-Mu bagi mereka yang pada pekan ini boleh menikmati berkat umur panjang. Kau memberkati Indah Kasih Gultom, Atur Welesa, Ibu Yosopin Bane, Bapak Edison Apui, dan Ibu Apliana Agustina. Dengan mensyukuri berkat-Mu ya Bapa, kiranya mereka akan menjadikan hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan sebagai alat mewujudkan kerajaan Tuhan di tengah dunia, serta menerangi setiap hati yang rindu akan jamahan kuasa-Mu. Pulihkan dan kuatkanlah saudara-saudara kekasih kami yang saat ini terbaring oleh karena kelemahan jasmani. Tuhan memberkati Ibu Betty Matandung, Ibu Diana Martinus, Bapak Ronius Tumpias. Hanya Engkau sajalah Tuhan, Allah yang sanggup memulihkan mereka dengan sentuhan kasih, dengan kuasa-Mu. Engkau mengerti cara terbaik bagi kebaikan dan keselamatan mereka. Kami juga memohon berkat Tuhan bagi setiap pribadi yang telah melayani Engkau melalui ibadah pada hari ini dengan berbagai talenta, kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kiranya setiap pribadi Tuhan berkati mereka dengan berbagai berkat yang tak berkesudahan mengalir dalam kehidupan setiap pribadi, dan biarlah pelayanan yang kami berikan pada saat ini menjadi berkat di tengah persekutuan dan bagi setiap pribadi yang mendengar dan mengikuti ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas yang akan kami lakukan ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Berkat-berkat Tuhan yang kami permohonkan pada saat ini menjadi layak di hadapan Tuhan. Inilah doa kami dan segenap permohonan kami. Dan semuanya ini kami mohonkan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati dan mulut dan tangan kita. Namun sebelumnya dengarlah firman-Nya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab
itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Tuhan memberkati persembahan saudara-saudara. Sementara persembahan dikumpulkan, kita mengiringinya dengan menyanyi NKB 199 bait 1 dan 2, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Bait kedua. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancurnya hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Doa persembahan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami mempersembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Serta terimalah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dengan penuh sukacita sambil mengingat pesan firman Tuhan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 370, bait pertama dan bait yang ketiga. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Lembah berbunga dan
Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pergilah dalam damai sejahteranya, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.